Pemimpin milisi Palestina, Israel jangan sentuh Al-Aqsa. Pemimpin milisi Palestina Ismail Haniyeh mengatakan kelompok itu berulang kali memperingatkan Israel untuk tidak menyentuh Masjid Al-Aqsa. Kami telah berulang kali memperingatkan musuh tidak menyentuh Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat kami, identitas kami, keyakinan kami, dan pemicu revolusi kami, kata Haniyeh dalam konferensi video di ibu kota Qatar, Doha, untuk mendukung warga Palestina. Dia mengatakan Masjid Al-Aqsa adalah garis merah batas kesabaran kelompok itu dan mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk tidak bermain-main dengan api. Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa menjadi dasar perjuangan melawan Zionisme, kata dia dilansir di Anadolu Agency Ahad 16 Mei. Haniyeh juga berterima kasih kepada Qatar karena telah membantu rakyat Palestina. Israel telah menggempur jalur Gaza dalam serangan udara sejak 10 Mei, menewaskan sedikitnya 145 orang, termasuk 41 anak-anak dan 23 wanita, serta melukai 1.100 lainnya. Setidaknya 5 bangunan bertingkat juga telah hancur dalam serangan udara di kota Palestina yang terkepung Israel. Ungkap hari-hari terakhir menjabat Benyamin Netanyahu, saya takut akan nasib bangsa Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengungkapkan kekhawatirannya di hari-hari terakhir setelah 12 tahun menjabat. Dia menekankan dirinya tidak akan tenang meninggalkan panggung politik Israel. Benyamin Netanyahu mengatakan dia adalah korban konspirasi negara dalam. Ia menyebutkan istilah apokaliptik ketika berbicara tentang negara tanpa kepemimpinannya. Mereka mencabut yang baik dan menggantikannya dengan yang buruk dan berbahaya. Saya takut akan nasib bangsa, kata Netanyahu kepada stasiun TV konservatif Channel 20 minggu ini. Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu 12 Juni 2021. Bahasa seperti itu telah membuat hari-hari tegang ketika Netanyahu dan para loyalisnya membuat dorongan putus asa terakhir untuk mencoba mencegah pemerintah baru mulai menjabat pada Minggu 13 Juni 2021. Bagi pendukung yang telah menyaksikan Benyamin Netanyahu mendominasi politik Israel, perilakunya baru-baru ini sudah tidak asing lagi. Netanyahu bahkan secara rutin menampilkan dirinya sebagai satu-satunya orang yang mampu memimpin Israel melalui tantangan keamanan yang tidak pernah berakhir. Di bawah masa jabatannya Netanyahu, politik identitas berada pada titik tertinggi sepanjang masa, kata Yohanan Plesner, Presiden Institut Demokrasi Israel, sebuah lembaga pemikir non-partisan. Selama memerintah, Netanyahu mengobarkan perang proksi melawan Iran sambil juga menjaga konflik dengan Palestina. Situasi dengan Palestina saat ini sangat sama seperti ketika Netanyahu menjabat, kata Plesner. Sebelumnya, Benyamin Netanyahu bahkan menjelaskan calon Perdana Menteri Israel yang baru, Naftali Bennett, akan membahayakan masa depan Israel. Pasalnya, Israel kini berada di bawah tekanan Amerika Serikat yang akan terus melancarkan serangan pada Iran agar memperpanjang kesepakatan nuklir. Jika Amerika Serikat kembali ke kesepakatan nuklir Iran, maka tim keamanan dalam kabinet baru yang diisi Yair Lapid, Merav Micheli, dan Nitzan Horowitz tidak akan menyetujui aksi-aksi berani di dalam wilayah Iran, kata Netanyahu. Alarm bahaya armada perang Rusia bergerak datangi pasukan Amerika.
Puluhan kapal perang, kapal selam, dan pesawat angkatan bersenjata Rusia akan segera bergerak ke Samudra Pasifik. Rusia menggerakkan armada tempurnya ke Pasifik sebagai respon tindakan yang sama yang dilakukan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Anadolu Agency, militer Rusia akan menggelar latihan tempur dalam skala besar di Samudra Pasifik. Tercatat ada 20 kapal perang, kapal pendukung, dan kapal selam yang akan ambil bagian dalam latihan tersebut. Tidak hanya itu, ada 20 pesawat militer yang juga akan ikut. Dari pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia diketahui, latihan skala besar yang digelar pasukan negeri beruang merah difokuskan untuk meningkatkan kemampuan pelacakan dan pencarian kapal selam musuh. Kerangka kerja latihan meliputi tugas-tugas pengelolaan satuan kekuatan tempur yang heterogen pada jarak yang cukup jauh dari titik-titik pangkalan untuk perlindungan dan pertahanan komunikasi laut atau samudra, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Serta mengatur interaksi kelompok operasional kapal dan pesawat untuk mencari dan melacak kapal selam, serta pengelompokan kapal musuh imajiner yang dipraktekkan. Lanjut pernyataan itu, militer Rusia menggelar latihan besar-besaran setelah menerima informasi militer Amerika Serikat juga mengirim armada tempurnya ke Pasifik. Sepekan sebelumnya, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mengumumkan akan digelarnya latihan tempur dengan Sandy Agile Dagger 2021 yang menjadi fokus militer Amerika dalam latihan itu adalah peningkatan kemampuan kapal selam tempur. Angkatan Laut Amerika Serikat mengerahkan sejumlah kapal selam yang berasal dari Pangkalan Pearl Harbor, Pangkalan Bremerton, dan Pangkalan San Diego. Pasukan kapal selam Pasifik selalu siap. Latihan Agile Dagger 2021 memungkinkan kami menunjukkan kemampuan para pejuang kami untuk dengan cepat mengerahkan kapal selam bersenjata ke Pasifik, ujar Laksamana Muda Jeff Jablon, Komandan Pasukan Kapal Selam Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, dikutip Navy.mil. Serta mengatur interaksi kelompok operasional kapal dan pesawat untuk mencari dan melacak kapal selam, serta pengelompokan kapal musuh imajiner yang dipraktekkan. Lanjut pernyataan itu, militer Rusia menggelar latihan besar-besaran setelah menerima informasi militer Amerika Serikat juga mengirim armada tempurnya ke Pasifik. Sepekan sebelumnya, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mengumumkan akan digelarnya latihan tempur dengan Sandy Agile Dagger 2021 yang menjadi fokus militer Amerika dalam latihan itu adalah peningkatan kemampuan kapal selam tempur.